Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada acara kita hari ini. Amin. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran kepada Bapak Profesor Kusman Ibrahim, SKP MNS PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati
Pak Ustadz Darlis Fajar SS yang sudah hadir di tengah-tengah kita, juga senior kami Pak Haji Mamat, juga para dosen, para tenaga kependidikan. Ya, Alhamdulillah kita dalam kali ini bisa ketemu lagi. Dari pagi kita mengadakan rangkaian acara upacara mengingat kembali hari lahirnya Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran, dan sekarang tibalah saatnya kita menyimak dan memperhatikan nasihat atau tausiah yang akan diberikan oleh Pak Ustadz Darlis, dan mudah-mudahan dengan tausiah ini kita bisa mengambil hikmah ilmu, ya, pengetahuan dan juga wawasan yang bisa memperkuat iman kita, memperkuat nanti semangat kita dalam beramal, apalagi kita insya Allah mungkin dalam 13 hari ke depan akan menghadapi bulan agung, bulan Ramadan, dan kita sangat memerlukan untuk merefresh kembali, menyegarkan kembali tentang apa ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Atas nama fakultas saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah bersedia hadir di kampus Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran, dan barusan juga banyak bercerita karena beliau sendiri adalah alumni Unpad, jadi merasa pulang ke rumah sendiri untuk di Unpad ini, sudah tidak asing lagi begitu. Dan beliau sudah banyak malang melintang di dunia dakwah, ya, termasuk yang saya sering menyimak juga di MK Pak Ustadz, ya, antara pembinaan keluarga gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ini sangat kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menimba ilmu dari beliau, dan kalau ada hal yang perlu diperdalam, ditanyakan dan sebagainya, maka silahkan. Dan kita berharap mohon didoakan juga agar Fakultas Keperawatan ini tempat kita untuk beramal, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberkahi dan semakin ke depan semakin maju berkembang, sivitas akademinya juga saroleh begitu, dan mudah-mudahan bisa jadi satu keluarga besar bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat menikmati tausiahnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya acara inti kita yaitu tabul ilmi penyampaian ceramah dalam rangka Disnatalis ke-30 Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran oleh Ustadz Darlis Fajar SS dengan tema Syukur Nikmat atas 30 tahun Fakultas Keperawatan dan implikasi terhadap profesionalisme perawat. Kepada Ustadz Darlis kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh di bawah ya, duduk, karena kalau di mimbar asa khutbah Jumat 5 menit beres, teteh. Hah? Oh ya, saya di bawah aja di bawah. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keperawatan Unpad, Bapak Haji Kusman. Yang saya hormati para guru besar Sivitas Akademika Keperawatan Unpad, serta mahasiswa kalau ada mahasiswa dan mahasiswinya yang hadir. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini Disnatalis ya, 30 tahun Fakultas Keperawatan Unpad berdiri
dan sudah berkiprah selama 30 tahun. Alumni juga sudah banyak, bahkan banyak yang sudah jadi dosen, bahkan perlu berkembang lagi luas sampai ke seluruh Indonesia tersebar. Saya ingin sampaikan beberapa hal saja tentang terkait rasa syukur kita. Tadi kan temanya syukur nikmat. Dan menjadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang profesionalisme, gitu, profesional. Kita memiliki profesionalitas yang luar biasa. Korelasinya dengan syukur itu harusnya begitu. Karena kita mengartikan syukur itu terkadang hanya sebagai ucapan alhamdulillah. Pada para ulama, mana syukur itu bahasa Arab syakaro. Syakaro itu arti bahasa Arab itu artinya gemuk atau bertambah. Dari kata-kata syakar. Yang artinya gemuk atau bertambah. Jadi yang namanya orang bersyukur itu adalah bertambah semuanya, bukan badannya hungkul gitu. Iya, makanya saya ngisi pengajian di karangan orang-orang lapangan dengan orang-orang kantoran, beda suasana awakna teh gitu. Anu kantoran teh garendut hungkul gitu teh. Anu lapangan baregang hungkul gitu teh. Di lapangan. Karena kondisinya berbeda gitu. Nah, ternyata memang korelasinya adalah di situ. Harus bertambah semuanya, terutama bertambah apanya? Baginda mengatakan suatu saat Baginda Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, manusia yang paling baik siapa? Kata Baginda, manusia yang paling baik adalah yang punya manfaat bagi orang lain. Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia, anfahum linas, yang punya manfaat bagi orang lain. Dan ternyata orang yang Allah suka, hamba Allah yang Allah suka adalah orang yang punya manfaat bagi orang lain. Makanya baginda diutus innama buistu liutamia makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Baginda diutus oleh Allah SWT dalam rangka menyempurnakan akhlak. Secara umum, dengar kata akhlak itu hubungan siapa dengan siapa biasanya kalau akhlak. Oh dia berakhlak, oh dia nggak berakhlak. Hubungan siapa dengan siapa? Manusia dengan manusia. Iya kan? Walaupun dia rajin sholat, rajin ibadah, baca Quran hebat, tapi kalau dia nggak berinteraksi dengan masyarakat, tetap saja keluar kata-kata kurang berakhlak. Nah, baginda mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat bagi orang lain. Di satu sisi, inama buistu liutami makarim akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu biasa korelasinya hubungan manusia dengan manusia. Dan ternyata dalam versi Allah, sebaik-baik manusia yang punya manfaat bagi orang lain, itulah yang Allah sukai. Sekarang, para medis, dia banyak berhubungan dengan benda atau dengan manusia? Halo, Assalamualaikum. Dalam hal ini skupnya diambil para medis, perawat, manusia atau benda? Manusia. Berarti teman-teman yang ada di Fakultas Keperawatan adalah bagian terdepan berhubungan dengan manusia. Peluang untuk punya manfaat bagi orang lain sangat dan menjadi kunci malah. Tadi saya ngobrol sama Pak Dekan kan, ternyata sub unit keperawatan ada yang buat anak-anak, buat ibu hamil, buat lansia. Itu lansia singkatan lanjut usia ya. Kalau usia lanjut disingkat apa? Bukan, sialan. Usjud gitu. Usjud, usia lanjut disingkat usjud, sialan gitu teh. Iya kan usjud. Nah, etak geus aki-aki dirinya teh gitu. Ya kan kalau secara kaidah kan lanjut usia yang diambil kan kata depannya lan. Usia lanjut, jud, maka disebut lansia kan gitu kan, usianya diambil. Nah, sekarang kalau misalnya lanjut usia, maka diambil lannya, lansia gitu kan. Kalau usia lanjut usjud gitu. Itu kaidahnya dalam bahasa gitu. Maklum alumni sastra gitu tuh. Jadi mainnya bahasa wae gitu tuh. Nah,
Ternyata korelasi juga sangat tegas. Ternyata keperawatan itu domainnya adalah berhubungan dengan manusia. Artinya peluang dia menjadi orang yang bermanfaat besar nggak? Besar. Dan itulah yang seringkali disebut oleh para medis profesional. Jadi profesional di sini bukan ukuran duit. Kalau kita sekarang begitu sih ukurnya profesional dong. Maksudnya bayar dong. Kalau nggak profesional nggak bayar. Bener nggak? Gitu nggak profesional? Halo, Assalamualaikum. Teman-teman keperawatan. Yang semua profesional gimana? Ada yang bilang beda tipis. Betty, dia suka Betty. Iya kan? Karena secara umum masyarakat kita menyebut kata profesional dong. Maksudnya apa? Bayar. Benar tuh? Nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa ngomong aja. Nah, itu kan teori. Enggak, kenyataannya begitu. Mendengar kata profesional pasti hubungannya dengan berapa bayarmu. Kalau makin tinggi bayaran, makin profesional. Kalau nggak dibayar, gimana profesional? Nah, dalam versi agama kita, dalam versi Allah, profesional adalah bekerja yang sebaik-baiknya dengan kapasitas ilmunya. Itulah profesional. Bahasa Arabnya itqon. Karena Allah meminta kita, amalan yang diterima oleh Allah hanya amalan-amalan yang terbaik. Yang nggak terbaik nggak diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Harus do the best. Do the best. Kalau bahasa Arabnya ahsanu amala. Hanya amalan-amalan yang terbaik. Yang diterima sebagai amal ibadah. Kalau enggak, ya batil. Bahasa Arabnya batal. Batal itu artinya apa? Nggak diterima, batal. Nah, ini banyak yang nggak dipahami oleh banyak orang dalam berbuat baik. Makanya ukurannya profesional itu adalah materi, makanya dia berbuat baik juga ukurannya materi. So, saya boleh jalan-jalan? Oh, oh. Saya nanya ke teman-teman di sini. Ada teman-teman, temannya teman, gitunya, teman ibu-ibu bapak-bapak lah, minta tolong, pinjam duit 500.000, ayo duit dikasih. Tapi temennya ibu-ibu bapak mengucapkan terima kasih, nuhun acan, nalengos, indi tuh pergi. Bulan depan datang deui anu kamari can diuihkeun. Namun deui 500.000, ada uang, dibere teu. Tuh, dia tarik moal. Tarik moal. Lesudi cenah teh gitu. Tadi yang baca Quran siapa yang baca Quran tadi? Tadi yang baca Quran siapa tadi? Hah? Ada yang baca Quran masih ada di sini? Oh mahasiswa. Oh Sugante dosen. Punten pandangan saya nggak jelas. Karena memang lagi pengobatan, lagi nunggu jadwal operasi di Cicendo. Nanti tanggal 13 Maret insya Allah. Doakannya. Gitu. Makanya sekarang kemana minta dijemput. Karena apa? Nggak jelas. Tapi kalau bojo depan ketinggali pisan sama bojo mah gitu. Sieun orang mah gitu. Gitu. Jadi nggak kelihatan. Tadi cuman diri aja kelihatan. Cuman mahasiswa dosen nggak tahu saya. Maka tadi saya baca masih agak jelas. Windy Rahmawati. Nah, itu baru saya baca. Jadi gitu. Ada yang bisa bawa ada HP yang ada Al-Qurannya? Silakan dibuka deh salah seorang. Enggak. Suratnya surat 76 ayat 9. So, dibuka. Dibaca terjemahannya. Atau di sini ada MC punya Qurannya? Bu MC? Oh di internet katanya di laptop buka gerak gitu. Gitu. Di ayat itu surat 76 ayat 9 di situ disebutkan innama nuti'ukum liwajhiha. Ya kan? Aku memberi makan kepadamu, berarti berbuat baik enggak? Berbuat baik kan? Memberi makan kepadamu hanya mengharapkan ridho. Lanjutan ayatnya, wala nuridu minkum jazaa'u wala syukuro. Kami tidak menginginkan balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih darimu. Artinya,
Kita menolong orang, dia ngucapin terima kasih, nggak ngucapin terima kasih, balas nggak balas. Kalau kita bisa nolong, nolong lagi nggak? Jadi kalau teman tadi yang bulan depan yang datang nggak tolong nggak? Tarik mual, sakit. Loh, mulai dengan Rio Setok, mangga pek, mangga silakan. Ya karena kita terjebak dengan pola pikir yang sifatnya umum yang sedang terjadi di masyarakat banyak, tidak berdasarkan ilmu. Ilmu kita ilmu syariah, ilmu agama. Allah mengajarkan tetap berbuat baik. Kenapa? Why? Karena perbuatan baik kita bukan buat orang yang kita tolong. Agar ibadah kita, agar kerjaan kita, agar perbuatan kita diterima oleh itu. Maka do the best. Tuh, dengekeun tah. Ini perawat ada milah-milih pasien, sok coba. Ah nggak mau sama dia, nggak mau. Kenapa gini? Nggak profesional jatuhnya karena bukan ukuran biaya yang terbaiknya. Nah, kalau kita bicara profesionalis dan kita bicara tentang 30 tahun itu usia yang sudah cukup dewasa bagi manusia 30 tahun, benar tuh? Karena secara fikih ilmu balik adalah usia 15 tahun. Head tidak head wanita 15 tahun perlakukan dia seperti wanita dewasa. Itu begitu dalam ilmu fikih. Bagi laki-laki 15 tahun mimpi nggak mimpi tetap dia jadi orang dewasa. Artinya perbuatan dia sudah bernilai dosa dan bernilai pahala kalau dia melakukan kebaikan dan bernilai dosa kalau dia berbuat kemaksiatan. Itu dia yang menanggung sendiri. Usia 15 tahun. Sementara di kita dalam dunia psikologi, usia 14 tahun sampai 21 disebut remaja. 14 tahun remaja awal, 21 tahun remaja akhir. Di Islam nggak ada istilah remaja, yang ada balik dan belum balik. Balik sudah bernilai dosa dan bernilai pahala. Belum balik, orang tuanya yang menanggung. Makanya orang tuanya harus care kepada anaknya sebelum balik. Yang sebenarnya care-nya orang tua kepada anaknya mendidik anak supaya anaknya begitu balik punya manfaat bagi orang lain. Karena dia akan menanggung kebaikan dan keburukannya sendiri. Makanya dalam ayat Allah dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 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 6, in ahsantum li ampusikum. Lihat ayatnya. Berbuat baiklah kamu. Perbuatan baik kamu untuk dirimu sendiri. Jelas itu ayatnya. In ahsantum li ampusikum. Jadi kalau teman-teman di keperawatan bekerja dengan kesungguhan hati, dengan mantapnya dia, itu rewardnya buat siapa? Dirinya, bukan buat orang yang ditolong. Karena dia ingin mengharapkan balasan dari Allah. Jadi ukuran profesionalis itu bukanlah seberapa besar dia dibayar. Itu beda, reward yang beda itu. Mereka semakin tinggi bayarannya semakin profesional, kata begitu. Sehingga akhirnya banyak orang jual 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 mahal. Profesional dong. Akhirnya kebaikan dia hanya dibalas oleh Allah dengan urusan dunia saja. Di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Padahal kita akan masuk alam akhir, di mana dua tempat cuman muara kita. Surga atau saya nanya ke para peserta yang hadis ini. Di akhirat nanti tempatnya di mana? Tuh lihat nggak bisa jawab, lihat mikir. Bapak Ibu nanti di akhir tempatnya di mana? Tuh lihat ngomong surganya gampang, nggak mantap. Surga tapi deg-degan, asup tehnya gitu. Nggak yakin, nggak mantap. Saya nanya Bapak Ibu nanti di akhir tempatnya di mana? Sombong. Surga milik sorangan.
Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu nanti di akhirat tempatnya di mana? Sombong. Hah? Sombong itu Pak. Mm-mm. Yo toh senior, dosen senior, sombong deh sok coba lihat tuh. Di akhirat nanti tempat Bapak Ibu di mana? Tadi tadi kan surga. Tingginya pasti bilang sombong, surga. Gak pede itu. Jawaban yang benar adalah tetap lantang, tetap tarik, tapi tambahin insya ta eta. Insya Allah surga Pak Ustad. Leres eta teh. Tuh, insya Allah di belakang, insya Allah. Itulah dia. Kenapa? Kita nggak yakin dengan surga kita. Padahal itu muaranya kita nanti berakhir. Karena kita menganggap itu sesuatu yang masih nggak jelas. Sebuah contoh, saya buat sebuah simulasi. Punten, para peserta punten, Kang, Bapak Ibu, angkat tangannya, taruh depan wajah, tapi tangannya diarahkan ke badan saya. Begini, tok, angkat, arahkan ke badan saya. Yang di sana berarti miring, sana miring, lurus-lurus gini. Pandangannya lihat ke tangan, fokus ke tangan, tapi tetap badannya, tangan diarahkan ke badan saya. Tangan jelas nggak? Jelas, jelas kan? Badan saya jelas nggak? Nggak. Maka saya bilang, pandangan matanya ke tangan, tapi diarahkan ke badan saya. Tangan jelas nggak? Saya jelas nggak? Enggak. Pasti burem, bener nggak? Jangan ngomong, jelas, jelas itu teh. Cuma nyindir saya, badannya gede gitu. Sekarang yang kedua, tetap tangan ke depan. Pandangan tangannya ke arah badan saya. Sekarang pandangan Bapak Ibu ke badan saya, bukan ke tangan. Tapi tetap di tangan di depan muka. Lihat saya. Jelas nggak saya? Jelas. Tangan jelas nggak? Oke, nggak. Tangan nggak jelas. Badan nggak jelas yang pertama. Pertanyaannya, lebih nggak jelas mana? Badan saya atau tangan? Kan yang pertama kan tadi kan lihat tangan. Badan saya kelihatan nggak jelas. Yang kedua lihat saya. Tangan nggak jelas juga. Tapi lebih nggak jelas mana? Tangan atau badan saya? Kenapa badan saya lebih nggak jelas? Itulah jawabannya. Karena kenapa akhirat masih poek? Jauh kene. Paham? Akibatnya kita nggak pernah mikirkan surga kita. Sehingga profesional kita berhitunglah dengan balasan duniawi. Materi. Boleh nggak? Boleh kata Allah. Sawabat dunia. Orang yang ingin balasan kebaikan di dunianya, Allah nu'tihi, Allah berikan. Cuman akhiratnya nggak dapat apa-apa. Sementara kita ingin dunia akhirat. Dunia akhirat kita ingin. Subhanallah. Makanya syukur itu artinya bertambah. Apa yang bertambah? Pengamalan ilmu kita. Makanya ada ayat la in syakartum la azidannakum. Ditambah nikmatnya oleh Allah. Dunia akhirat. Di dunia diberikan dunia, di akhirat Allah siapkan surga. Berarti yang harus kita jaga dari syukur tiga. Kalau kita ingin bersyukur dengan 30 tahunnya keperawatan. Bagi sivitas akademika yang ada di keperawatan. Satu, jangan pernah lepas dari ingat Allah. Berzikir. Karena itu yang menjaga orientasi kita. Karena kalau sudah tidak berzikir, orientasinya menjadi orientasi duniawi. Dapat, cuman akhiratnya nggak jelas. Banyak orang kaya, coba cek di dunia ini. Yang paling kaya orang beriman atau bukan? Orang beriman atau bukan? Bukan orang beriman. Bahkan nggak bertuhan.
Ateis, orang kaya. Karena bagi Allah dunia itu nggak punya nilai. Makanya kata baginda, kalau dunia itu lebih baik dari seekor sayap nyamuk, Allah nggak akan berikan dunia itu pada orang-orang yang nggak beriman. Lebih baik dari seekor sayap nyamuk. Cuman itulah orientasi sekarang orang, orientasinya yang disebut dengan profesionalis adalah materi. Dalam Allah, dalam agama kita bukan itu, tetapi bagaimana orientasi kita, kita berbuat do the best karena Allah. Ini profesional yang benar. Sehingga ada balasan, contoh para dokter, para medis yang ada di Gaza, lihat. Mereka dibayar enggak? Bahkan enggak. Tapi mereka datang sendirian. Bahkan dokter Amerika pernah nyoba di sana melihat langsung bagaimana genosida terjadi di situ. Yang diserang rumah sakit kok. Ada nggak teman-teman dari keperawatan 4 yang berangkat ke sebagai relawan ke Gaza? Halo, Assalamualaikum, ada nggak? Belum ya? Oh belum, Alhamdulillah belum, Subhanallah. Kalau kita Indonesia ngirim, kita ikut lah gitu insya Allah. Ya, kalau saya nggak akan mungkin berangkat, kenapa? Ya, ulama udah banyak di sana gitu. Dan harus bisa pakai bahasa minimal bahasa Inggris gitu, sama bahasa Arab. Ya, gitu. Jangan cuma sana datang jadi beban gitu. Pak Dekan kenal sama seorang dokter dari Al-Islam dan itu juga saya kenal gitu. Almarhum udah meninggal. Almarhum Dr. Adang Sudrajat, alumni Unpad juga. Dia pernah berangkat ketika terjadi agresi yang pertama, emergensi yang pertama tahun 2021. Beliau berangkat tuh selama 2 minggu di Gaza dan cerita. Ternyata orang-orang Gaza itu secara umum yang muslimnya itu luar biasa zikir pada Allah. Sehingga apa? Dibombardir oleh Israel, nggak ada takutnya. Ada bom sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Begitu kata orang Palestina. Ada bom sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan. Nggak ada yang masuk ke bunker. Nggak ada yang masuk ke bunker. Hanya pindah aja. Makanya mereka gitu dari Gaza Utara, bom pindah ke Gaza Selatan. Dari Gaza Selatan pindah ke Gaza Tengah. Dari paling tengah pindah ke Gaza Timur. Terjadi gencatan senjata, pada pulang ke rumah masing-masing yang sudah jadi puing-puing. Tidur di situ mereka. Karena memang target Israel adalah pengusiran orang Gaza biar keluar Gaza sehingga semua tanah Palestina dikuasai oleh Israel. Itu target mereka. Kenapa mereka sebegitu? Selalu berzikir kepada Allah. Nah, saya berharap teman-teman di keperawatan kalau itu dilakukan, itu kekuatan mental yang luar biasa. Karena rizki sudah ada yang nentuin. Siapa? Siapa? Selesai. Sehingga ketika kita capek, segala macam yang dihargai secara materi orang lain, yang bekerja baru, dapatnya lebih gede, nggak akan protes kita. Kenapa? Karena rizki dari siapa tadi? Apakah Allah pernah salah ngasih rizki ke orang? Kalau kita protes yang bukan rizki kita, yang ada sakit hati, capek, makanya wajahnya cepat boros daripada usianya. Iya, usia 35 wajah 100. Kenapa? Sesek napasnya. Ketemu saya dibenci. Gitu. Gitu. Asma, ta. Ternyata penyakit orang Indonesia paling banyak penyakitnya disebut psikosomatis. Berawal dari masalah kejiwaan, mental, men. Halo, Assalamualaikum. Yang orang punya benci, penyakit paling banyak kata dokter orang Jepang itu asma, bengek. Kalau orang yang kesepian, dia punya penyakit lebih banyak kepada penyakit diabetes sama penyakit apa, saya lupa lagi tuh. Tidak bisa mengendalikan diri. Ya gimana nggak diabetes, dahar wae gitu. Gerak ente, kan gitu, ruang AC, terus saya dahar. Kan cicing. Ya,
Kayak saya kena diabetes itu bukan karena kesepian, eta pola makan, eta teh. Iya, habis olahraga langsung minum ringan. Anu ngajer-jes teh ya, jos gitu teh. Setiap habis olahraga ngajer-jes yang 1,5 liter botol. Coba lihat. 1,5 liter botolnya. Wah, seorangan, enggak dingin-dingin. Gitu. 2007 kena. Hah? Ya dulu akhirnya mau boykot. Weh, orang mah gitu. Udah kena diabetes jadi tara gitu. 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 2007 kena diabetes tuh. Sekarang 2024. Berarti udah berapa belas tahun saya diabetes. Baru mulai ke dokter rutin gitu loh. Awalnya nggak pernah ke dokter. Gitu. Karena merasa bisa ngejaga diri. Nah itulah kadang-kadang. Saling bermanfaat lah bagi orang lain. Yuk kita mulai ya. Salah ya. Jadi jangan lupa zikir pada Allah. Karena zikir pada Allah itu kan mengembalikan mental kita supaya kita tangguh. Sehingga perbuatan baik kita tuh ukurannya bukan materi. Ukurannya adalah diterima oleh Allah atau tidak. Masalah materi itu reward yang lain. Paham ya? Insya Allah. Tolong dijaga niat, luruskan niat. Ya. Ini kalau kita sakit gigi yang diingat obat apa? Yang pertama diingat obat atau Allah? Obat apa biasanya? Apa namanya? Konstan ya. Gitu supaya ngilangin rasa nyeri. Kisahnya ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sakit perut. Lalu dia ngadu ke Allah di Bukit Tursina. Karena memang salah satu nabi yang langsung berdialog dengan Allah, Nabi Musa. Tapi nggak kelihatan wujud Allah, cuman suara. Nah, ketika itu Allah beritakan apa pada Nabi Musa? Ya Nabi Musa, kau makan akar rumput ini, disebutkan rumputnya. Direbus, kemudian diminum. Betul sembuh. Nah, suatu saat sakit lagi kena. Karena penyakit begitulah, kalau nggak jaga pola hidup, ya kena deh gitu kan. Gitu. Kena. Langsung dia rebus akar rumput itu. Dia minum, nggak sembuh-sembuh. Dia ngadu ke Allah, ya Allah, ketika aku sakit yang sama, kok nggak sembuh-sembuh? Kata Allah, yang menyembuhkan aku, bukan akar rumput. Kenapa? Penyakit yang kedua, lupa sama, lebih fokus pada obat. Ada nggak penyakit pasien yang sembuh tanpa obat? Ada nggak? Banyak. Yang melalui obat lebih banyak lagi. Tapi itulah cara Allah agar kita jangan lupa siapa yang menyembuhkan. Allah. Kenapa? Kalaupun nggak sembuh-sembuh pasien, nggak sembuh-sembuh, tapi dan nerima dengan ikhlas apa yang terjadi, itu sodako paling gede, pahala paling besar. Apa? Pengampunan dosa-dosa di masa lalunya, agar dia kembali ke Allah akan tidak dihisap oleh Allah karena dosanya sudah diampuni dengan penyakitnya yang diberikan Allah, nggak disembuh-sembuhkan sama Allah. Makanya mentalnya beda. Dan nggak ada kata penyesalan, sudah habis ratusan juta, miliaran, nggak sembuh-sembuh. Nggak usah dicaci maki para dokternya, para perawatnya. Tebalek, jelma eta teh mah ngomong doang, karena dokter hebat. Mana nggak sembuh-sembuh saya. Nah, padahal yang menyembuhkan siapa tadi? Nah ini juga buat teman-teman perawat, kudu dijaga mental ini. Jangan sampai karena sudah merasa disebut profesional, terus ternyata pasien banyak kecewa, itu jadi catatan buat kita, perbaiki. Profesionalis dalam artian tadi kebaikan buat orang lain. Itu. Nah, ini bentuk syukur kita kepada Allah tentang keperawatan kita gitu. Maka saya bilang waktu saya diundang ke sebuah lembaga zakat tentang ulang tahun dia yang ke-23 tahun. Saya bilang lembaga zakat yang benar itu adalah membantu pemerintah daerah mengentaskan apa? Kemiskinan. Berarti orang miskinnya berkurang. Berarti yang menerima bantuan dari uang zakat itu bertambah atau berkurang kalau disebut berhasil? Berkurang. Yang banyak adalah para muzaki yang berzakat, bukan yang nerima zakat. Ini bangga lembaga zakat, ribuan penerima manfaat. Akibatnya apa? Uang yang nggak bertambah, penerimanya makin banyak, berarti besarannya makin kecil atau makin besar? Makin kecil, nggak menyelesaikan masalah.
Saya bilang jumlah orang miskin yang makin sedikit, merasa manfaatnya lebih besar. Sehingga masalah dia jadi solusi dari amil zakat itu, lembaga zakat itu. Misalnya dia punya hutang 2 juta, ternyata dikasih 5 juta, ayah bonus 3 juta. Halo, Assalamualaikum. Jumlah uangnya nggak nambah, jumlah penerimaan manfaatnya nambah. Itu hebat. Kata siapa? Di situ kita terkadang terjebak dengan profesionalisme dengan artian yang semu begitu. Maka kembali ke fungsi kita sebagai seorang para medis seperti apa. Fakultas juga begitu seperti apa secara lembaga. Baru kita akan bisa berhitung di situ. Karena ternyata memang begitulah. Makanya langkah pertama jangan pernah lupakan Allah. Zikir tuh nggak butuh wudhu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Orang yang lagi head boleh nggak berzikir? Bukan boleh, kudu. Tamak gitu. Harus kita teh. Cuman persoalannya banyak orang-orang yang head malas berzikir. Kenapa? Mindset dia. Head itu dianggap bahasa nggak sopan. Diganti dengan istilah yang lebih sopan. Halangan. Benar tuh Bu? Lagi apa? Halangan. Jadi semua serba terhalang. Termasuk zikir terhalang teh. Halo, Assalamualaikum. Orang kalau lagi head hoream. Begitu. Mindsetnya. Padahal yang nggak boleh orang head itu sholat, saum, baca Quran. Ada 2 pendapat. Halo, Assalamualaikum. 1, berzikir kalau jangan lupa. Yang kedua, terus belajar. Karena yang namanya manusia berkembang. Yang namanya manusia persoalan selalu pasti ada sampai manusia berakhir. Itulah bedanya para medis gitu loh. Makanya ilmu kedokteran berkembang, ilmu keperawatan oke berkembang. Dituntut kita harus belajar tuh. Kayak saya ketemu sama dokter internis gitu kan. Saya pakai insulin, sudah pakai insulin karena biar cepat keluar rumah sakit aja. Pak Ustadz pakai insulin, jangan pakai obat minum lagi. Kuma dokter welah, yang penting bisa keluar dari rumah sakit gitu ya unggul. Nah kalau nggak mau ya pasti lama lagi gitu ya udah. Nggak mau saya pakai pemutusan kerjasama TH gitunya, ajukan surat berhenti langsung keluar dari rumah sakit bisa kayak gitu, man hubungannya jadi nggak bagus gitu. Udah saya ikutin dokter, kasih insulin. Insulin tanggung BPJS. Yang setiap mau makan cus, cus. Maka di daerah sekitar pusar saya itu bekas suntikan ayah gitu banyak cus, cus, cus gitu. Karena saya nggak mau yang di paha, aku udah buka celana, repot lah gitu teh. Cus, di perut tuh tinggal angkat baju, cus gitu. Kalau di sini susah, sekarang suka ngelesot gitu loh, sehingga jarum bisa bengkok. Jadi perutnya banyak. Nah ketemu lagi sama dokter internis, suruh ganti dengan obat yang lebih baru, terbaru, teknologi terbaru, dan itu hanya dipakai sekali. Gitu Sat. Tapi nggak ditanggung BPJS kumasat. Mangga nu masain awe, tapi rada awis mangga kumasain awe. Gitu. Udah pakai itu sekarang saya. Sekali saja pagi aja pakai cus, maka makan lagi ada berani gitu teh. Pas malam mau tidur dicek masih di bawah 150, 130, 137 kadang-kadang. Bahkan paginya 100 gitu. Normal. Cus sehari. Teknologi kata dia. Terbaru nih Pak Ustadz, dokternya up to date gitu. Nah, disitulah akhirnya banyak pasien-pasien yang suka sama dokter internis itu. Kenapa? Selalu up, berkembang ilmunya, termasuk dunia pengobatan. Kalau alam saya emang nggak ngerti lah yang kayak gitu-gitu. Pokoknya kata dia ini terbaru, teknologi baru, saya iyain aja deh. Emang dia dokter, saya mau bukan kan, saya pasien gitu. Gitu, walaupun nggak ada BPJS, nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Karena satu pulpen itu berapa unit isinya? Mungkin tahulah perawat ya, 300 unit. Sekali make 10 unit. Berarti kalau 330 berarti 30 hari. Sebulan sekali. Wah ini lah bismillah. Gitu nggak gitu. Karena kalau sampai sebulan 3 kali sakit mata itu insulin kayak gitu tuh. Mata pencarian gitu teh. Gitu. Suri tuh telat. Nah yang kedua adalah belajar. Oke. Teman-teman makanya saya lihat ya Allah
yang belajar selama hidupnya tuh ternyata kebanyakan adalah para medis, terutama dokter. S1 4 tahun ya. Kemudian koas berapa tahun? Koas berapa tahun? Minimal 2 tahun. Ada yang 4 tahun. Udah koas spesialis. Minimal 2 tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Spesialis subunit. Sekolah wae sok coba. Belum S2 nah itu teh beda. Di Indonesia tuh spesialis bukan S2. Di luar negeri S2 tuh termasuk spesialis, dihitung S2. Nggak tahu sekarang di Indonesia disebut S2 nggak spesialis dokter? Tuh beda. Beda. Makanya bayang seumur hidupnya belajar. Tapi itu yang benar. Kalau kita bicara ilmu yang kita fokuskan. Kalau ini belajar dari semua kehidupan gitu. Yaitu belajar agama. Biar apa? Agar tadi tangguh kita. Agar tetap profesional dengan ukurannya dari Allah. Bukan ukuran materi saja gitu. 2. Ya. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Terus. Yang terakhir yang ketiga. Lapang dada. Lapang dada. Kenapa? Karena kita hidup dengan orang lain. Kita butuh orang lain. Bukan orang lain butuh kita saja gitu. Makanya jangan pernah menjadi orang yang tidak memaafkan. Harus memaafkan. Karena suatu saat kita butuh maaf orang itu. Betul tidak? Betul tidak? Sekarang kita nggak dimaafin. Mau dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat itu apa? Diazab dulu di neraka. Mau? Nanti ada tulisan di kening kita tuh masuk surganya. Jahannamiun. Jahanam itu artinya dalam bahasa Indonesia alumni jahanam. Mau? Halo, Assalamualaikum. 3 hal ini yang harus kita lakukan. Berzikir pada Allah untuk menjaga konsisten diri kita terhadap kebenaran dan profesional yang benar, itulah do the bestnya kepada Allah. Yang kedua, belajar terus karena kita akan banyak kehidupan yang akan kita pelajari sebagai bentuk agar kita tetap bisa berbuat baik lagi. Up to date. Supaya nggak ketinggalan zaman jadul. Handphone aja up to date terus, benar nggak? Gitu. Yang terakhir, lapang dada. Maka yang sudah punya suami, para istri, nanti pulang ke rumah, temui suami, ya, peluk suami, cium suami, bilang aku cinta padamu. Yang punya suami, yang nggak punya jangan nih, suami batur lagi. Tuh ketawa lihat. Kan baik mau ini nggak ada masalah gitu loh. Siap ya? Peluk suami, cium suami, bilang ya kalau nggak punya nggak usah. Kan tadi dibilangin kalau yang masih punya nggak jelas omongan saya. Ai. Tuh niatnya udah nggak bener lihat tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Baru dibilangin kebaikan tuh urusannya dari Allah bukan urusan kita. Nusai wae ta. Ya, yang masih punya suami oke? Siap? Bilang apa? I love you. Aku cinta padamu. I love you. So bahasa Inggris, oh I love you. Sekarang ke musim Korea, sarangeo gitu teh. Kenapa? Nggak boleh, enak aja. Ke siapa? Iya, terus ke siapa ngomongnya? Nah iya makanya ngarang aja ih. Nah ke anak aja punya anak ke anak, bilang I love you ke anak. Itu. Nah 3 hal inilah yang akan membuat kita akan selalu bersyukur dengan nikmat Allah, akan selalu menjadi orang yang profesionalis. 3 ini. Karena ukuran dia bukan lagi manusia, urusan dia dengan Allah. Siap? Siap? Saya tanya lagi. Nanti di akhirat tempat Bapak Ibu di mana? Insya Allah surga. Mantap.
Harus pede, harus pede. Kita cuman pedenya di urusan dunia sih. Ira punya motor 2 tahun deh Ustadz. Wih, mun yakin, sumuhun. Di mana yakin teh? Kan geus nabung. Sudah saya hitung-hitung 2 tahun baru saya bisa beli motor. Kenapa untuk surga kita poek? Karena nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena nggak disiapkan. Karena nggak ada amalannya. Terutama penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Why? Wanita yang tidak bersyukur dengan punya suami. Ciri wanita yang gak bersyukur punya suami, tidak taat sama suami. Banyak nolaknya daripada banyak maunya. Halo, Assalamualaikum. Tuh, pek, wek, mangga, pek, wek, pek, pek. Tuh, makanya nawarin, bade, gitu. Oh, oh. Sampai dia nanya jamaah apa Ustadz kumaha kalau suaminya udah nggak punya apa, yang nggak kuat gitu. Iya, laki-laki mah babari, yang penting menyenangkan suami, intinya di situ. Ibunya harus sabar. Kalau nggak kuat gimana saat istrinya? Ya tinggal minta cerai, selesai kok. Nikah sama lagi laki-laki lain. Gitu aja repot saya bilang. Dibolehkan nggak? Dibolehkan oleh agama. Karena kalau bicara pernikahan, 2/3 isi pernikahan dalam agama adalah urusan jima. Naon jima teh? Halo, Assalamualaikum. Ini api-api. 3 hal yang pernah ditinggalkan oleh manusia supaya sehat. Salah satunya berjima nggak boleh ditinggalkan. Karena itu kalau sudah menopause atau apa, kalau laki-laki apa namanya? Andropos, itu disebutnya al-muta'ta bahasa Rasul. Hanya kesenangan, bukan untuk mendapat keturunan. Bersenang-senang agar jiwanya selalu happy. Itu intinya. Karena tadi penyakit paling banyak dari sisi kejiwaan. Wah dia mah happy muai set naon eta senyum wae eta mah gelo senyum wae di jalanan gitu teh. Beda eta mah kitu. Ya Allah ketawanya nih gitu. Allahu Akbar. Kelan ngapa? Kade bisi gelo gitu. Loh. Karena urusan bahagia itu nggak ada hubungan dengan kekayaan. Sok di rumah sakit jiwa di Jawa Barat paling banyak pasiennya nu punya duit atau nggak punya duit. Yang punya duit, yang nggak punya duit di jalanan itu teh. Teh bisa asup ke rumah sakit ke BPJS nggak berlaku sok coba. Baru kemarin saya di rumah lagi dibetulin genteng bocor. Pak Ustadz BPJS abdi teu keanggo kunaon. Nya ke rumah ini nggak bisa, ke rumah itu nggak bisa. Pinu wae Pak Ustadz. Emang BPJS kelas sabaraha? Kelas 3. Kan udah nggak ada kelas 3, kedanya minimal kelas 2. Ta eta. Teu bisa kemana-mana. Alasannya rumah sakit pinuh. Karena tadi ukuran profesional diukur dengan bayaran. Tapi saya juga paham rumah sakit manajemen juga curhat. Kenapa? Ya karena BPJS dari negaranya nunggak miliaran, operasional tim mana sok coba. Leres oge. Ada tuh saya punya temen dia sebagai direktur rumah sakit sampai ke puluhan miliar teh ditunda bayarannya untuk dicairkan ke rumah sakit. Bayangin ti BPJS nah gitu. Ya nggak semua kasus gitu, 1 2 lah ayat nama gitu. Jadi harus dipahami juga gitu. Jangan mentang-mentang profesional adalah dari sisi ini, yang ini juga diabaikan, nggak juga. Harus seimbang semuanya begitu. Karena yakin ada dengan Allah, rizki dari Allah tadi gitu. Makanya coba lakukan yang terbaik. Dilakukan sama teman-teman dokter itu akhirnya baru cair dan bisa rutin akhirnya nggak cair. Kenapa? Allah suka dengan jiwa-jiwa penolong dia. Oleh Allah dimudahkan. Kan yang menggerakkan hati orang untuk mencairkan tidak mencairkan siapa?
Allah. Dan kebanyakan saya lihat para medis banyak mengabaikan ibadah pada Allah. Udah jaga, lupa sholat, lupa ngaji. Terutama waktu COVID tuh banyak. Rasa banget tuh COVID para medis. Yang lagi lockdown, TH gitu yang pakai baju APK. APK apa nanti? APD, APK, APD. Oh, oh. Apa sih singkatan APD? Alat pelindung diri. Kalau APK alat, oh eta mah tim ses, eta mah apal pisan. Oh, APK. APK itu aplikasi. Aplikasi gitu. Ada tuh file APK, itu aplikasi. Nggak boleh diklik itu, bisa tukang tipu gitu. Nah itu, jamaah mudah-mudahan insya Allah saya hanya bisa mengucapkan kepada teman-teman di keperawatan adalah wilujeng ya, selamat 30 tahunnya keperawatan Fakultas Perawatan Unpad terus berkembang, berkembang, berkembang dan makin bersyukur dan akhirnya oleh Allah ditambah kenikmatan Allah dunia akhir. Maka kita berdoakan dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini doa paling banyak dihafal nggak? Paling banyak dibaca nggak? Kalau doa panjang-panjang pengen yang singkat, doa ini yang dibaca nggak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini biasanya dipakai pembukaan penutup. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz sekaligus pembacaan doa. Isi mau mengasihkan doa selamat gitu Ustadz. Jadi langsung doanya tadi langsung itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, kalau gitu terima kasih Ustadz atas tabel ilmi yang disampaikan tadi. Semoga apa bagi kita yang mendengarkan akan menambah keilmuan tentang agama bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesi selanjutnya ada door prize. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize. Boleh Ustadz? Macam-macam Ustadz. Kan tadi ada bisa menjawab kan? Ya, saya ingin nanya ke teman-teman para peserta Disnatalis. Kalau dia nggak bergerak bisa berubah nggak? Nggak kan? Kalau dia nggak bergerak dapat sesuatu nggak? Nggak kan? Jadi harus apa? Action kan? Betul nggak? Betul nggak? Sepakat? Setuju? Oke. Pertanyaannya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah, gitu. MC mau bergerak, dikira panitia cina gitu. Kan pertanyaan siapa yang mau? Mau panitia, mau kagak, pokoknya siapa yang mau. Alasan, weh. Ah, ya, mana lagi, Dede? Siap. Ini mah itu nggak akan pertanyaan itu lagi. Udah siap-siap begini aja. Lihat tuh posisi dulu kan udah beda tuh. Kelihatan ya. Lihat Bu Tuti udah begini aja siap-siap. Udah nggak itu lagi Bu Tuti. Dah normal, normal, normal. Bisa matematik? Oke. Tapi angkat tangan dulu jawabnya. Setelah saya tunjuk baru jawab, oke? Oke, siap. Konsentrasi. Siap.
1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dikurang 4 ditambah 1 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dikurang 6 ditambah 1 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan salah. Salah. Iya, 1. Subhanallah. Boleh, boleh. Siap, pertanyaan berikutnya, rebutan. Siap. Hah? Ya, emang 1 jawabannya. 1 ditambah 1 tambah 1 kurang 4 udah 0 kan. Ditambah 2 tambah 2 tambah 2 kurang 6 0 lagi kan. Terakhir tambah 1. Selesai. Biji jawabannya. Kan saya bilang konsen. Siap, tanya berikutnya. Surat apa yang bercerita tentang Isra Mi'raj? Oh, subhanallah, bener tuh. Oh, tuh kan jadi konsentrasi kan. Oh. Siap, siap. Wah, apal gening payung-payung cenah euy. Oh, gitu. Jangan-jangan hadiah dari dia gitu. Sebutkan 3 nabi yang termasuk ulul azmi. Hah? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, subhanallah. Luar biasa. Nggak mau payung? Ini apa nih? Dispenser. Hah? Kenapa? Yang tadi hadiahnya. Nah, nah, nah dibuka ayeuna. Aduh, euy. Ari bab eta mah simple. Kasih we ke fakir miskin, selesai. Dipamer-pamerkeun, ditembong-tembongkeun deui. Aduh. Siap, siap, siap. Terakhir, terakhir, terakhir. Nanti setelah itu dari panitia pertanyaan. Ini nih yang gede nih. Siap. Don't judge from the cover ya Bu. Jadi kotanya itu isinya berbeda ya. Siap, pertanyaannya sekarang. Nabi Musa diperintahkan belajar ke seorang nabi. Ya kan? Kan belum ditunjuk. Dalam surat apa diabadikan kisah itu? Sok. Salah. Sok. Al-Kahfi, betul teh, kasih teh. Dah, nanti lanjut sama panitia ya. Karena saya ada urusan lagi jemput anak gitu ya. Selamat berjuang, oke? Teman-teman keperawatan insya Allah. Karena Allah SWT insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan sesi pertanyaan dan yang mendapatkan door prize kami ucapkan selamat dan terima kasih untuk Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya selaku MC mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.